Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk belajar, dan kali ini kita akan belajar yaitu bagaimana cara pengerjaan yaitu perkalian dan pembagian pecahan. Nah, kita ambil contoh sebagai berikut. Ini contohnya 4/5 dibagi 0,2 dikali 1/2. Nah, ini ada beberapa cara. Nah, kita akan menggunakan 3 cara ya. Kita menggunakan 3 cara. Cara yang pertama yaitu kita rubah semuanya menjadi pecahan biasa. Jadi dari sini ada pecahan biasa, desimal dan juga campuran. Ini semuanya dirubah menjadi pecahan biasa. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu semuanya kita rubah menjadi pecahan desimal. Nah, ini cara yang kedua, nanti kita rubah jadi dari pecahan desimal. Nah, kemudian yang ketiga kita rubah semuanya ini nanti menjadi persen. Nah, ini cara yang ketiga. Nah, mari kita belajar bersama untuk menghitung 4/5 dibagi 0,2 dikali 1/2 dengan cara yang pertama, yaitu semuanya dirubah dulu menjadi pecahan biasa. Nah, seperti ini. Selanjutnya 4/5 dibagi 2/10 dikali 3/2. Karena di sini pembagian, maka cara mempermudahnya yaitu ini kita rubah dulu menjadi perkalian ya. Jadi yang tadi pembagian dirubah menjadi perkalian. Tapi harus dipahamin juga, ketika ini pembagian berubah menjadi perkalian, maka bilangan setelahnya ya, seperti 2/10 ini berubah menjadi 10/2 ya. Jadi dibalik ya, dibalik. Tapi yang di belakang tidak. Yang di belakang tidak, karena apa? Di sini sudah perkalian ya, jadi tidak berubah. Nah, yang berikutnya kita ketahui bahwa yang di atas ini namanya pembilang. Jadi angka 4, 10, 3 yang di atas ya, angka yang di atas ini namanya pembilang, sedangkan di bawah ini namanya penyebut. Nah, ketika pembilang dan penyebut ini bisa dibagi sama, maka kita lakukan dibagi sama ya, dengan cara seperti ini. Nah, di sini kenapa nih saya silang? Nah, kenapa di sini disilang merah? Karena dia bisa dibagi sama ya. 4 dengan 2 ini bisa dibagi sama ya. 4 dengan 2 bisa dibagi sama, yaitu bisa dibagi 2. 2 dibagi 2 1 ya. Kemudian 4 dibagi 2 2. Begitu juga yang ini ya. Begitu juga yang 10 dengan 5 ini bisa dibagi sama. 5 dibagi 5 1, 10 dibagi 5 1, 2 ya, maaf, 10 dibagi 5 2. Nah, berarti ini menjadi ini 2/1 dikali 2/1 dikali 3/2. Nah, ini ya, 10 dibagi 5 itu ada 2 tadi. Nah, kemudian di sini coret lagi, kenapa? Karena ini bisa dibagi sama. 2 yang ini dengan yang 2 yang ini bisa dibagi sama ya. 2 dibagi 2 1, 2 dibagi 2 1. Berarti sekarang menjadi 2 dikali 1 dikali 3 itu ada 6. Sedangkan 1 dikali 1 dikali, di sini 1 juga karena sudah dibagi 2 ya. 2 dibagi 2 kan 1 ya. Berarti 1 dikali 1 dikali 1 jawabannya adalah 1. Berarti 6/1. Jadi 6/1 tadi nih ya. 2 dikali 2 2 dikali 1 dikali 3 ya, itu 6. Nah, sekarang 6 dibagi 1 itu jawabannya adalah 6. Karena 6 dibagi 1 itu 6, sehingga 4/5 dibagi 2/10 dikali 3/2 itu sama dengan 6 ya. Ini langkah yang pertama. Langkah yang pertama ya. Langkah yang pertama yang mana menggunakan cara semua dirubah menjadi pecahan biasa. Kemudian kita menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua ini berarti semuanya bilangannya dirubah menjadi pecahan desimal ya. 4/5 dirubah jadi desimal. Nah, seperti ini ya, 0,8 ya, 0,8 dibagi 0,2 dikali 1,5. Nah, ini untuk mempermudahnya, kalau perkalian dan pembagian, untuk mempermudahnya kita kalikan dulu, karena di belakang koma di sini satu angka, berarti dikali 10 ya. Berarti 0,8 dikali 10 itu 8 ya. 0,8 ini dikali 10 itu 8. Kemudian 0,2 dikali 10 juga 2. Nah, kenapa ini pakainya 10? Karena di belakang koma itu satu angka.
Kalau di belakang koma itu satu angka berarti dikali 10. Kalau di belakang angka 2 angka berarti dikali 100 dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya setelah ketahuan di sini berarti 0,8 dan 0,2 itu sama dengan 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 itu adalah hasilnya 4. Ya, berarti 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Nah, sekarang operasinya jadi seperti ini ya. 0,8 dibagi 0,2 dikali 1,5 itu berarti sama dengan 4 dikali 1,5. 4 dikali 1,5 ya. Nah, sekarang selanjutnya langkah selanjutnya adalah 4 dikali 1,5 ya. 4 dikali 1,5 ini berubah menjadi 4 dikali 15. Kenapa bisa jadi 4 dikali 15? Karena 15 ini asalnya tadi dari sini nih 1,5, yang mana 1,5 dikali 10 ya. 1,5 dikali 10 itu hasilnya adalah 15 ya. Nah, selanjutnya 4 dikali 15 itu adalah 60 ya. Setelah ketahuan 60 setelah ketahuan 60 berarti 4 dikali 15 60. Nah, sekarang kita perhatikan ini 60 dan yang ini di belakang koma itu ada satu angka ya, karena hasil perkalian ini adalah dari sini tadi ya. 4 kali 1,5, 4 kali 15 itu 60. Berarti kalau 4 dikali 1,5 di belakang koma ada satu angka berarti dia menjadi berapa nih? Menjadi 6,0 ya, 6,0 nih, 6,0. Jadi di belakang koma satu angka menjadi 6,0 di belakang koma satu angka. Nah, berarti jawabannya 4 dikali 1,5 itu sama dengan 6 ya, sama. Jadi karena 0 di belakang koma itu tidak berpengaruh ya, berarti jawabannya sama 6 ya. Yang pertama, yang kedua, cara yang kedua. Jadi semuanya dirubah menjadi pecahan desimal. Kemudian cara yang ketiga yaitu semuanya dirubah menjadi persen. Bagaimana caranya? Cara pengerjaannya untuk merubah menjadi persen ya, karena ini kemarin sudah dikasih tahu bagaimana cara merubahnya menjadi persen. Nah, setelah semuanya menjadi persen seperti ini, langkah berikutnya tinggal dibagi dan dikali. Ini lebih cepat dan singkat nih ya. 80% dibagi 20% dikali 150% ya. Berarti jawabannya adalah 80 dibagi 20 itu sama dengan 40 dikali 150. Nah, 150 ini turunin 150% ini ya. Nah, sekarang 40 dikali 150 itu adalah 600 ya. Nah, di sini apakah jawabannya 600 sudah selesai? Belum. Kenapa? Karena di sini adalah persen. Ketika persen maka dia harus 600 dibagi 100 ya. 600 dibagi 100 itu jawabannya adalah 6. Nah, berarti ini 80% dibagi 20% dikali 150% itu sama jawabannya adalah 6. Nah, berarti hasil dari 4/5 dikali 0,2 dikali 1/2 itu jawabannya adalah 6. Bisa pakai cara yang pertama, bisa pakai cara yang kedua, bisa pakai cara yang ketiga ya. Bagaimana langkah kalian, cara pengerjaannya yang kalian anggap lebih mudah, gunakan cara tersebut ya. Atau mungkin kalian bisa mempunyai cara yang lain, silahkan ya. Ini adalah cara pengerjaannya untuk menghitung perkalian dan pembagian yang berkaitan dengan bilangan pecahan, baik itu campuran, persen maupun desimal. Nah, demikian pembelajaran kita, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami. Untuk selanjutnya, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan mudah-mudahan bermanfaat pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.